Al-Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri ini insya Allah akan memberikan kita tausiah pada sore hari ini, dan kita akan coba untuk mendengarkan dengan seksama apa yang beliau sampaikan. Akhirul kalami wa qabilullahi syahidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu syukron kepada Bapak atas sambutannya. Mungkin selanjutnya langsung saja kita bersama-sama akan mendengarkan tausiah dari Al-Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri pada sore hari ini. Saya terfadhol masykur Ustaz Habib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Yayasan beserta para guru yang hadir, para pengurus yayasan. Dari tadi saya hafal namanya lupa terus. Miyazaki, Nur Miyazaki, masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah guru-gurunya istiqomah, insya Allah diberikan kesehatan, sehat afiat ya Allah, amin Allahumma amin. Saya sebenarnya pas melihat dari sekolah ini, masya Allah luar biasa. Ini yayasan sekolah pendidikan juga, ada TK, SD, SMP belum, masya Allah. Tapi tidak ada masalah, tapi ini sudah termasuk daripada kebaikan awal yang kita sudah bisa sama-sama lihat perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di waktu yang mulia, di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia. Jadi kita berkumpul di masjid-masjid ini, tempat mulia, mushola, masjid, tempat mulia. Kemudian juga bersama orang-orang mulia. Ini anak-anak ini hatinya mulia. Jadi kalau mau ditanya hati paling bersih itu anak-anak atau guru-guru? Anak-anak hati bersih kan? Kalau guru-guru kita itu sudah rusak semua hati kita menggunakan. Tapi kalau anak-anak hatinya bersih, ya. Juga yang kami hormati, kami takzimi Ustaz Firdaus yang alhamdulillah menemani kami di beberapa hari safari di daerah Makassar. Jadi kalau ada satu doa bisa tidak bertawasul kepada anak kecil. Ada satu orang soleh, dia kalau berdoa begini, ya Allah, berkat kedudukan hati yang ikhlas dari anak ini, kabulkan doa saya. Karena anak itu kan hatinya bersih, keikhlasannya pasti. Nah, oleh sebab itu kita minta juga bisa seperti itu. Ya Allah, berkat hati dia yang bersih ini, kabulkan doa saya. Alhamdulillah kita melihat anak-anak yang hadir di tempat ini, para guru yang konsisten. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, beliau sebelum menjadi Nabi itu pertama mengembala kambing. Kata Nabi Muhammad, ma min nabiyyin illa wa huwa ra'yul ghanam. Tidak ada satupun Nabi kecuali dahulunya itu mengembala kambing. Maka para ulama sampai waktu itu membahas, kenapa kok dulu itu para Nabi itu mengembala kambing? Hikmahnya apa? Itu saya dapati nanti waktu di Yaman. Saya pas di Yaman, saya lihat, masya Allah, ternyata orang-orang mengembala kambing itu sulitnya luar biasa. Beda mengembala kambing Indonesia dengan mengembala kambing Yaman. Kalau Indonesia ini kan tinggal masukkan ke kandang, buka kandang, kasih makanan, kasih minuman, selesai. Kalau di Yaman itu dia jalan-jalan kambingnya, mengembala, kan? Mengembala. Jadi di pengembala ini dia bawa ini kambing sampai ada 50 ekor kambing, dibawa di tengah-tengah jalan
naik gunung, satu gunung, dua gunung. Jadi bayangkan kalau kambingnya satu hari ke sana, dia kejar dulu ke sana. Satunya dia sudah kembalikan, duanya lagi sana lagi. Jadi mau dikumpulkan terus ini pakai kayu, gitu, supaya jalannya ramai-ramai. Itu memang subhanallah sulitnya luar biasa, nanti saya rasakan di sana. Ternyata ahlul hikmah mengatakan karena dengan mengembala kambing itu bisa kita dilatih kesabarannya. Mengembala kambing bisa dilatih kesabarannya. Ulama memberikan pengertian di zaman kita ini untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi dengan mendidik anak-anak kecil. Coba tanya sama guru-guru, ibu kira-kira sulit tak didik anak-anak? Sulit atau tidak? Sulit. Alhamdulillah dapat anak-anak Indonesia, bukan dapat anak-anak Arab. Kalau anak-anak Arab, masya Allah. Saya pernah dulu mendidik anak-anak Arab. Waktu di Yaman, kami setiap libur itu diutus ke kampung, jalan ke kampung. Jadi sampai di kampung kami didik anak-anak di halaman kecil gitu. Jadi lagi ngajar sama anak-anak kecil, lagi tengok ke sebelah kanan, ini anak kecil yang di sebelah kanan itu sudah bertengkar. Sudah bertengkar, saya namakan sebelah kanan, sebelah kirinya kakinya dia sudah angkat di kawannya, satu sudah mati kawannya. Saya bilang ini spekdown ini kalau di Indonesia namanya. Ini tidak pernah saya lihat, masya Allah di sini luar biasa parahnya. Jadi saya bilang alhamdulillah masih untung masih mendidik anak-anak Indonesia yang kalem-kalem. Ya, kalau anak-anak masya Allah tidak pernah tenang, pasti lincah. Nah di situ hadirin yang dimuliakan Allah, maka ulama memberikan pengertian. Dulu para nabi itu diuji dengan kesabaran, ya, diuji dengan mengembala kambing. Sekarang diuji dengan anak-anak TK sampai SD. Itu sulitnya untuk diajar, sulitnya luar biasa. Ya, kan? Bagaimana caranya, metodenya seperti apa, jangan sampai mereka bosan dan lain sebagainya. Nah, dan ini saya yakin guru-guru SD ataupun TK itu rata-rata berhasil dan tingkat kesabarannya lebih tinggi daripada orang yang tidak pernah mendidik anak kecil SD dan TK. Jadi kalau mau uji ibu-ibu, saya yakin juga, masya Allah, hatinya baik semua ya, insya Allah. Ya, kan? Bapak-bapak yang mengajar juga begitu, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya ketika melihat seperti ini juga saya bingung, karena saya juga masih muda. Saya masih bingung bagaimana cara mendidik sesuai dengan konsep Islam. Cuma saya belajar. Tapi kalau untuk mendidik sampai besar belum ada. Anak saya masih kecil. Jadi sama juga, masih tahapan masih bagaimana cara saya mendidik. Intinya kalau kita belajar di dalam konsep Islam itu, kita kalau mendidik anak dari umur 2 sampai 5 tahun itu didikannya kasih sayang. Kita kalau lihat Nabi Muhammad, kasih sayang itu full. Dari masih 2 sampai 5 tahun itu full kasih sayang. Dia tidak dibentak, tidak diapa-apakan sama Nabi. Tapi kalau sudah lewat dari situ, kalau dia melanggar hak-haknya Allah, maka di sini itu ditegur langsung sama Nabi Muhammad, sebagaimana Sayyidina Al-Hasan ketika cucunya itu, cucuran Nabi, ketika makan kurma, yang kurma itu kurma zakat, kata Rasulullah, keluarkan. Fa'innahu minaz zakat, karena itu kurma dari kurma zakat. Karena ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad itu tidak boleh makan makanan zakat. Zakat fitrah, zakat mal itu tidak boleh kalau ahlul bait. Keluarga Nabi tidak boleh, jadi dikeluarkan sama Rasulullah SAW. Di situ keluarga Nabi hanya bisa menerima hadiah, tidak bisa menerima zakat. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu konsep kasih sayangnya selalu mencium anak. Di situ sekarang ada orang bilang jangan cium anak, itu salah. Itu keliru. Nabi itu sering mencium anaknya. Sampai-sampai disebutkan beliau kalau mencium anaknya, dikatakan dalam Sahih Bukhari, beliau cium anaknya. Tiba-tiba datang namanya Al-Aqrab bin Habis. Aqrab bin Habis ini Badui. Ketika datang ini si Badui, langsung dilihat sama Aqrab bin Habis. Dilihat Nabi Muhammad lagi cium ini anak kecil Sayyidina Al-Hasan. Langsung kata Aqrab bin Habis, ya Muhammad, inna li 10 minal walad. Saya ada 10 anak di rumah. Ma qabbaltu minhum ahadan. Tidak ada satupun yang saya pernah cium. Jadi anaknya 10. Satu pun tidak ada satupun yang dia pernah cium ini si Badui. Nabi langsung menengok dia dan berkata,
man la yarham la yurham. Orang yang tidak penyayang tidak mungkin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya Nabi itu kasih sayang full, memang kasih kecil. Nah justru itu anak sendiri pun kalau kita tidak bisa dengan kasih sayang, bagaimana dengan orang lain punya anak? Pada sebab itu alhamdulillah mungkin ya ibu-ibu tidak perlu saya ajarkan, ustaz tidak perlu saya ajarkan dengan konsep ini, semuanya sudah paham pasti. Bahkan malah Nabi SAW ketika sholat beliau membiarkan Sayyidina Hasan di pundak beliau sehingga beliau tidak bangkit dari sujudnya, menunggu terlalu lama, dan raf'an raqiqan atau raf'an rafiqan, Nabi Muhammad bangkit dari sujud dengan sangat pelan, khawatir ala yusra, Sayyidina Hasan tidak kaget. Ini dalam keadaan sholat seperti itu Nabi Muhammad ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, sebab itu hadirin, mohon maaf saya kurang fit hari ini ceramah, jadi pakai kursi, mohon maaf, tidak berdiri, insya Allah bisa dimaklumi. Baik, kemudian saya tadi tulis sedikit dari beberapa yang mungkin cara didikan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat dari kisah Maryam. Maryam itu anaknya Imran. Anaknya siapa? Imran. Kemudian dididik oleh Zakaria. Kita sudah tahu kisahnya sangat masyhur. Di sini jemaah sekalian, pertama dalam pendidikan anak itu nanti ada juga jatuh namanya ketika sudah SD. Jadi kalau kita baca konsep Islamnya, itu sebenarnya lebih kepada cuek. Jadi cuek itu ternyata termasuk daripada konsep Islam juga, dicuek. Jadi misalnya kalau dia lagi buat sesuatu, dicuek aja sudah, tidak ambil pusing, karena dia lagi mencari jati dirinya. Nah, jadi dibiarkan. Kalau kita larang terus ini larang, akhirnya dia tidak bisa mencoba dan dia tidak dapatkan jati dirinya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada waktunya yang kita tahu dalam hadis Nabi SAW, muru auladakum bis-shalat wa huwa sab'u sinin wa dribuhum wa hum 'ashru sinin. Diperintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia ketika umur 10 tahun. Itu konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi 7 tahun diperintahkan, 10 tahun tidak sholat dipukul, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu alhamdulillah lingkungannya juga bagus. Saya tidak mau bicara tentang bagaimana cara mendidik dan lain-lain. Ini saja hanya pembukaan saja supaya mengingatkan kembali. Ya, lingkungannya sudah bagus, alhamdulillah, dengan orang baik, orang soleh, anak-anak juga. Saya punya anak juga di Gorontalo. Itu saya kasih sekolah di tempat begini ini. Lebih kemana? Lebih ke harakat. Ya, lebih ke PKS berarti. Ya, iya partainya PKS tadi kan? Iya, ada juga. Cuman ada juga. Artinya kan ini kan harapan ini kan pasti ada di PKS, ada gitu. Ya juga. Dan kalau dari segi partai, ada juga ya. Oh iya. Tanya begitu. Ada di Gorontalo itu ada Al-Islah, tahu Al-Islah? Oh iya. Al-Islah. Nah, kalau juga di Gorontalo namanya Al-Kautsar. Anak saya kasih sekolah di Al-Kautsar. Begini juga konsepnya kurang lebih sama kayak. Ya, jadi disuruh hafal Quran, surat An-Naba, ya, apa namanya untuk anak-anak di lebih ke listening, mendengar, pembentukan karakter. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kemudian ingin saya sampaikan buat para guru-guru dan untuk diri saya juga, tolong kalau untuk anak-anak itu pendidikan yang harus kita tanamkan kepada mereka jangan sejarah Nabi. Yang pertama itu kita harus tanamkan adalah syama'ilnya Nabi. Kalau sejarah ini tidak menambahkan rasa cinta, kalau syama'il itu menambahkan rasa cinta. Apa itu syama'il? Syama'il itu berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan wajah Nabi, berkaitan dengan budi pekertinya Nabi. Itu semuanya akhlak. Itu bisa menimbulkan cinta. Kalau sirah itu nanti ke belakang. Ini tidak. Ini selalu dahulukan sirah, sejarah. Syama'il tidak lupa. Akhirnya jarang sekali orang-orang tahu bagaimana sih Nabi Muhammad. Pergaulan Nabi sama anak-anak seperti apa, pergaulan Nabi dengan sesama seperti apa, dengan sahabat sebagaimana. Jadi kalau kita tanamkan di dalam diri para anak-anak seperti itu, insya Allah mereka sudah bisa tahu dan bisa cinta sama Nabi. Nabi Muhammad sama anak kecil bagaimana? Beliau kalau lewat sama anak kecil, yusallim alaihi, memberikan salam, assalamualaikum.
anak kecil loh, nggak ada urusan sebenarnya. Ya, Nabi Muhammad kalau lewat, Assalamualaikum, kan anak kecil disapa satu persatu sama Nabi Muhammad. Kemudian beliau kalau dengan sahabat disebutkan oleh para sahabat tadi, ma ra'ayna Rasulullah SAW illa wa huwa mubtasimah. Kami tidak melihat Nabi kecuali dalam keadaan senyum. Jadi setiap tengok Nabi senyum. Jadi enak terus wajahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ditanamkan sama mereka. Kemudian juga Rasulullah SAW itu disebutkan beliau tidak pernah menyakiti sahabat, menjaga perasaan orang. Jadi mereka begitu, berarti Rasulullah selalu menjaga perasaan orang, tidak menyakiti orang lain. Bahkan disebutkan ya, Nabi Muhammad bercanda. Jadi jangan pikir Nabi Muhammad itu tegang terus. Nah, ada candaan Nabi. Karena Nabi Muhammad lagi duduk dengan sahabat, tiba-tiba lagi makan kurma. Makan kurma dengan sahabat, ada Ali, ada Umar, ada Utsman. Ketika lagi makan kurma, biji kurmanya Sayyidina Ali ditaruh di depannya Rasulullah. Jadi seakan-akan yang makan itu Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ajak bercanda Rasulullah, ditaruh kurmanya, biji kurmanya ditaruh sampai penuh di depannya Nabi. Sayyidina Ali biji kurmanya nggak ada. Sayyidina Ali bilang, sahabat coba lihat Rasulullah makannya banyak sekali. Padahal yang makan itu Sayyidina Ali yang banyak. Maka kata Rasulullah, coba lihat kepintarannya Nabi langsung connect. Nabi langsung bilang begini, oh Masya Allah, saya memang luar biasa makan banyak. Ali lebih dahsyat. Kenapa? Bijinya sekaligus ditelan sama dia. Sampai begitu. Nabi Muhammad SAW, akhlaknya beliau dalam bercanda sampai seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, bagaimana beliau Nabi Muhammad SAW, kesehariannya Nabi seperti apa. Ya, kalau ditanya Nabi Muhammad itu di dalam rumah tegang, enggak juga. Sayyidah Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, kaifa kana Rasulullah SAW fi baitihi? Bagaimana Nabi Muhammad di dalam rumahnya? Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, kana fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad itu di rumah membantu terhadap keluarganya. Bantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat pas lah kalau seandainya kita jadikan suri tauladan kita Nabi Muhammad, karena semua aspek kehidupan kita bisa ambil dari beliau. Oleh sebab itu, tapi kalau Nabi Muhammad sudah masuk waktu sholat, seakan-akan kami tidak mengenal beliau dan beliau tidak mengenal kami. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Dan biarkan, sampai-sampai saya pernah ingat saya punya guru bilang, kalau ada anak-anak main di masjid, jangan dilarang, biarkan main di masjid. Kasih biar, yang penting selama selama di dalam masjid permainannya tidak terlalu kelewatan, nggak masalah. Tapi kata guru saya, kalau seandainya sudah bikin gawang bola, nah itu baru bermasalah. Kalau sudah ada gawang bola sini satu, nah itu baru. Tapi selama belum bikin gawang, tidak apa-apa. Sampai begitu, artinya didikan yang kita coba dari mereka, biarkan mereka jadikan masjid itu bukan tempat yang menakutkan, tapi tempat yang sangat baik, tempat yang bisa menjadikan mereka itu selalu tenang di dalamnya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya ingatkan, ini malam atau ini masih bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan mulia, bulan yang agung. Jangan kita berpikir akhir bulan Sya'ban biasa-biasa saja. Oh, nisfu Sya'ban itu nggak ada apa-apanya, ini orang salah paham. Nisfu Sya'ban itu tetap mulia, nggak ada yang bilang nisfu Sya'ban tidak mulia, mulia. Cuma memang banyak hadis-hadis yang palsu yang kemarin kita sering dengar. Ya, nisfu Sya'ban bilang apa? Barang siapa yang mengabarkan kepada 10 orang berita tentang nisfu Sya'ban, maka hutangnya akan lunas. Saya bilang dari mana ini ada WhatsApp di zaman Nabi Muhammad? Kalau 10 orang dikirim WA katanya 10 orang bisa bayar hutang, itu hadis palsu, itu nggak benar. Tapi nisfu Sya'ban tetap mulia, nisfu Sya'ban tetap mulia. Doa mustajab kata Nabi Muhammad, khamsul layali la tawakku fihi da'wah. Ada 5 malam yang doa itu tidak mungkin dijawab, tidak mungkin ditolak sama Allah. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Nah ini malam-malam masih ada waktu lagi beberapa hari kita akan masuk Ramadan. Maka saya ingin ingatkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, malam-malam ini Sya'ban ini adalah syahrul yaghfalun nasu anhu, bulan yang paling banyak manusia lalai. Lalainya manusia banyak bulan ini. Jadi ada yang sibuk beli hotel, ada yang sibuk beli kursi baru, ada yang beli
Ada sibuk dengan dunia terlalu banyak. Nah, maka oleh sebab itu di bulan yang penuh barokah ini usahakan kita manfaatkan dengan perbanyak amalan. Salah satu amalan kita perbanyak di bulan Sya'ban adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena kata Nabi, Syahrul Rajab Syahrullah, bulan Rajab ini bulannya Allah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku kata Nabi. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah. Apa sebabnya bulannya Rasulullah? Karena ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turunnya kapan? Turunnya di malam apa? Itu turunnya di bulan Sya'ban. Itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Sehingga bulan ini kita perbanyak sholawat, Bapak Ibu. Sholawat ini amalan yang tidak mungkin ditolak sama Allah. Amalan yang pasti diterima itu sholawat. Orang punya amal ini masih banyak yang mungkin masih ragu diterima atau tidak. Disebutkan dalam syair, Adimis salata ala Nabi Muhammad faqubuluha hadman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Dikatakan perbanyaklah kalian sholawat, karena sholawat itu jaminannya pasti diterima. Ya, amaluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita ini antara diterima dan tidak, illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, dan di hari Jumat ini juga kita dianjurkan berbanyak sholawat. Apalagi sore-sore begini doa mustajab. Sore begini doa mustajab. Doa mustajab itu di sore hari. Jadi sore hari begini di hari Jumat disebutkan dalam hadis disebut dengan waktu Fatimiyah. Apa arti waktu Fatimiyah? Sayyidah Fatimah di waktu sore di hari Jumat beliau fokus dengan doa. Perbanyak doa, perbanyak permintaan. Jadi, tidak fokus dengan dunia. Itu Sayyidah Fatimah, anak baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, di hari Jumat waktu sebelum terbenam matahari maka doa mustajab. Baik hadirin, juga sholawat kepada Nabi Muhammad ini kita kalau baca misalnya doa kepada kirim sholawat sama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu langsung Allah kasih kepada kita 10 rahmat. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu sholawat itu 10 rahmat. Satu sholawat 10 rahmat. Jadi kalau kita baca satu sholawat sama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah kasih kepada kita 10 rahmat. Ada satu ulama Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah pernah bilang, kita ingin supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka syaratnya harus kita kurangi syahwat kita. Cara mengurangi syahwat bagaimana? Bikasratis shalah ala Nabi, dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sholawat ini disebutkan sholawat kepada Nabi, syekhun man la lahu syekh, guru bagi orang yang tidak punya guru. Jadi orang dengan baca sholawat dia bisa mendapatkan kedekatan bersama Allah. Ya, sholawat itu yang akan bawa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ banyak orang yang sampai kepada Allah dengan sholawat, berbanyak sholawat kepada Nabi. Ada satu kitab, nama kitabnya Al-Fawaid Al-Mukhtar, ditulis oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Bahwasanya ada satu ulama namanya, kata Syekh Abdul Wahhab ini, ada satu ulama namanya Abdul Mawahib Asy-Syadili. Beliau Abdul Mawahib Asy-Syadili pernah mimpi jumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad dalam mimpi ya. Ya, kalau kita ini tidak tahu mimpi Nabi atau belum mimpi Nabi. Kalau kami di Yaman baru datang di pondok pesantren, baru duduk, langsung guru kami bilang begini. Ya, kata guru kami, arba'ina yawman, 40 hari kalian di sini tidak jumpa sama Nabi, kalian bukan santri. Jadi mau didoktrin dari masih santri itu. Jadi 40 hari kalian di sini nggak jumpa sama Nabi, bukan santri kalian. Jadi orang-orang itu lebih bersemangat bagaimana kita hidupkan sunnah, perbanyak sholawat, karena itu salah satu cara untuk bisa kita jumpa dengan Nabi. Dan orang jumpa sama Nabi nyata. Man ra'ani fi manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bihi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka nyata dia telah melihat aku. Karena kita itu gak mungkin menyerupai Nabi. Setan itu memang tidak bisa menyerupai Nabi, tapi bisa mengaku Nabi. Paham ya? Dia tidak bisa menyerupai Nabi, tapi bisa mengaku
Nabi. Justru itu pentingnya kita belajar syama'il tadi yang saya bilang. Karena sekarang banyak orang yang mengaku jumpa Nabi, saya jumpa Nabi. Pas ditanya, ciri-cirinya gimana? Saya pernah dibilang saya jumpa Nabi Habib. Oh iya, ciri-ciri kamu jumpa bagaimana? Dia bilang, Masya Allah, tinggi ya. Oh, Masya Allah, oke. Nabi kan tinggi memang, tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek, standar, ideal. Terus rambutnya panjang Habib. Oke, tapi di mana? Sampai di pundak. Ya sudah ada riwayat memang Nabi Muhammad beliau sempat panjangkan rambutnya sampai di pundak. Oke. Terus rambutnya putih semua Habib. Putih semua. Saya bilang itu kakek yang di samping rumah kamu lihat bapak. Nabi Muhammad itu sampai meninggal dunia umur 63 tahun tidak ditemukan di dalam tubuh beliau rambut, breong, janggut itu sampai 20 helai rambut putih tidak ditemukan. Kurang dari 20 helai rambut putih. Hitam semua rambutnya Nabi. Jadi kalau dibilang putih semua berarti kakek di samping rumah barangkali. Ya kan, itu bukan Nabi Muhammad yang kamu lihat berarti. Nah, itu saya sampaikan tadi. Bisa jadi setan memang tidak bisa menyerupai Nabi, tapi bisa menggoda. Nah, pentingnya kita tahu ciri-ciri Nabi. Itu tadi yang saya bilang tadi, syama'il itu penting sekali. Supaya kita tambah rindu kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Intinya Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadili beliau jumpa Nabi Muhammad dan beliau tanya, "Ya Rasulullah," ya beliau bilang begini, "Ra'aitu sayyidal alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam." Aku melihat pemimpinnya, ya, pemimpin dunia yaitu Nabi Muhammad SAW di dalam mimpiku. Fakultulahu, aku tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, salatullahi asyran liman yusalli alaika marratan wahidah." Ya Rasulullah, salawat dari Allah 10, maksudnya rahmat dari Allah 10 bagi orang yang bersalawat kepadamu 1 kali. Hal liman hadar al-qalba, apakah itu hanya khusus orang-orang yang baca salawat kepadamu yang hatinya hadir saja? Ada cukup orang yang hadir hatinya baca salawat? Atau untuk semua yang baca salawat dia cuma bagian Allahumma shalli ala Muhammad? Atau yang begitu bisa dapat? Atau harus khusyuk syaratnya supaya dapat satu? Kan kita tahu dalam hadis Sahih Muslim kan, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang baca salawat kepadaku 1 kali maka Allah akan kasih 10 rahmat. Apakah 10 itu harus orang khusyuk atau walaupun tidak khusyuk? Dijawab sama Nabi. Kata Nabi, kalla, atau disebut dalam riwayat, la bal likulli musallin aliyah walau ghafilan. Tidak, itu semua bagi orang siapapun dari umatku yang bersalawat kepadaku walau ghafilan, walaupun hatinya tidak hadir kepadaku, walaupun lagi lalai, walaupun lagi sakit. Allahumma shalli ala Muhammad, sudah dapat 10 langsung rahmat dari Allah. Apalagi kalau khusyuk ya, yang tidak khusyuk saja sudah begitu. Nah, harus kan dilafalkan. Ya, sholawat kepada Nabi tidak harus dikeraskan, bisa dipelankan. Cuma jangan di dalam hati. Dalam hati itu dalam hati setengah mati melafalkan. Justru harus dikasih pasnya juga. Cuma dalam hati, semua orang supaya di dalam hati semua. Mati semua. Jadi malas melafalkan. Jadi tetap seperti itu, tetap dilafalkan walaupun dalam keadaan sir. Jadi itu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Dia bilang, ya Rasulullah, ini ukhtir sholat alaihi, saya perbanyak sholawat kepadamu. Fakam aja'adulah min sholati, berapa kali kira-kira sholawat aku baca kepadamu tiap hari? Dia bilang, ya Rasulullah, ar-rubu', 1/4. Kata Nabi, masyidda fa'izidda fa'afu khairun, terserah kamu, kalau engkau tambah kebaikan sama kamu juga. Rasulullah, kalau begitu 1/3. Kata Nabi, terserah kamu, kalau kamu tambah kebaikan sama kamu. Tapi kalau begitu 2/3. Kata Nabi, terserah kamu, kalau kamu tambah kebaikan sama kamu juga. Ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan satu seharian itu semuanya sholawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi bilang, haram, nggak boleh. Nabi tidak bilang begitu, nggak boleh kamu sholawat banyak-banyak kepadaku. Apa kata Nabi? Idan tughfar hammak wa yughfar lak dzambuk. Kalau begitu dosamu dihapuskan oleh Allah, galaumu dihilangkan oleh Allah. Jadi orang kalau stres itu sholawat itu paling ampuh, Bapak. Paling ampuh. Saya juga kalau lagi galau, saya punya juru sholawat. Lagi galau, stres masalah ini dan itu sholawat saja. Ya. Pokoknya pakai dalam semua hal, dalam rumah tangga ada masalah langsung sholawat. Tenang sudah keadaan.
Ya, dibantu memang langsung dari keberkahan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu saja hadirin. Insyaallah mudah-mudahan di tempat ini insyaallah kita bisa memiliki ta'alluq atau kekuatan hati kita bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita harus kenal Nabi. Jadi dengan pengenalan itu kita bisa cinta. Setelah cinta kita bisa ikuti, itu tahapannya. Ada orang yang Masya Allah langsung bikin tahapan mengikuti Nabi. Jangan. Kenali dulu Nabi. Dikenali dulu Nabi, setelah itu bisa cinta. Setelah cinta baru ikut. Sekarang konsepnya lain. Langsung ini sudahnya begini, ini sudahnya begini. Kenali dulu bagaimana Nabi, baru ikut. Ya. Sudah. Kenali dalam apa ya? Semuanya. Nasabnya Nabi harus tahu. Ya, kami masih belajar, disuruh hafal nasab Nabi. Sekarang anak-anak sekarang Masya Allah hafal nasab Nabi juga kadang-kadang saya masih. Ya, jadi suruh hafal. Saya masih ingat, sekarang masih ingat alhamdulillah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinaan bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai bersambung kepada Nabi Yuna Ismail putra Nabi Yuna Ibrahim alaihi sallallahu wassalam. Anak-anaknya Nabi berapa? Itu harus kita supaya semakin cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan Pak. Saya dokter. Ya. Pasien yang sakit itu saya selalu baca setiap kali habis sholat salawat 100 kali. Masya Allah. Dia bilang insya Allah penyakit ini akan dilakukan oleh Allah di dunia, tapi yang penting beliau di dasar ketika matahari saat itu di atas kepala kamu cari oleh Rasulullah SAW. Nah, betul. Karena memang orang yang paling dekat nanti di hari kiamat itu orang yang paling banyak sholawat. Kata Nabi Muhammad, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum alaihi shalah. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak sholawat kepada aku. Jadi kalau mau cari bagaimana keadaan kita dengan Nabi nanti, ya cari kita kalau punya sholawat. Kalau sholawatnya banyak di dunia, insya Allah dekat sama Nabi nanti di hari kiamat. Kalau sholawatnya bakhil, ya bakhil juga nanti. Tidak jumpa sama Nabi Muhammad SAW. Jadi berbanyak sholawat sangat penting supaya kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu bagus sekali Pak, diajarkan seperti itu. Dan saya ada yang banyak begini, tapi boleh nggak kita baca sholawat karena ada hajat tertentu? Saya lihat lagi ada mobil apa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat Fortuner, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu kan? Boleh nggak kita hajatkan baca sholawat? Kan orang-orang sering kita dengar ustaz-ustaz bilang, sudah kalau ada hajat sholawatin aja, gitu kan? Lihat apa sholawatin aja, gitu kan? Bagus, itu benar, dan tidak salah. Cuma mungkin bisa dikatakan sayang, gitu. Tidak, sayang. Sayangnya kenapa? Ya Allah, sholawat ini terlalu tinggi. Terlalu tinggi dengan yang kita minta sebenarnya. Yang kita minta ini, ya Allah, barang rendahan sekali, duniawi sebenarnya, jauh sekali. Kalau menurut saya bilang begini, istilahnya sama dengan orang beli yang harganya itu hanya 5.000, dia beli dengan harga 5M. Saya beli itu gorengan, berapa harganya? 5.000, dia kasih 5M, sama dengan gitu. Saya kan tidak? Sayang. Kok masa barang yang rendahan kok kita beli dengan harga yang mahal? Sayang lah. Di situ sholawat itu paling bagus kita ajarkan kepada orang-orang, kepada anak-anak. Sholawat itu tujuannya apa? Akhirat. Bagaimana tujuannya? Guru kami ajarkan begini. Niat baca sholawat supaya semakin dekat dengan Nabi. Niat baca sholawat semakin cinta sama Nabi. Niat baca sholawat supaya dapat syafaat nanti di hari kiamat. Dengan itu niat kita, ingat, dunia akan ikut. Alfa, Fortuner, Wala ini ikut semua nanti insya Allah. Ikut semua. Kenapa? Karena kita jadikan tujuannya adalah akhirat. Pernah tidak dengar satu hadits qudsi? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, "Ya dunia, wahai dunia, man khadamani fakhduni." Wahai dunia, siapapun yang berkhidmat kepada kami, kamu berkhidmat kepada dia. Wa man khadamani fastakhdimi. Dan siapapun wahai dunia yang mereka menjadikan kamu sebagai Tuhan, maka perbudaklah dia. Jadi kalau tujuannya kita Allah, tujuannya kita Rasulullah, maka dunia akan menjadi budak buat kita. Ikut semua, gampang. Bagaimana saudara? Sudah tidak? Betul.
dunia kan itu gampang. Dunia ini masya Allah seperti setengah sayapnya nyamuk. Jadi kalau dapat jangan sombong, kalau tidak dapat juga jangan usah pusing. Cuma setengah lagi, gimana mau pusing dengan setengah? Tidak ada harga sama sekali. Lau kanat dunia ta'dilu ilallahi janaha ba'udah ma saqal kafiran minha syarbata ma. Kalau dunia ini setara, selevel dengan setengah atau sebagian daripada sayapnya nyamuk, maka orang-orang kafir tidak mungkin akan diberikan walaupun hanya segelas air oleh Allah Ta'ala. Karena tidak ada harga di dunia, semua orang kafir Allah kasih nikmat. Orang ada auto, orang ada mobil bagus, rumah mewah, harta berlimpah, gedung tinggi. Karena nggak ada harganya di dunia, jadi dikasih semua sama mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada harga, nggak mungkin mereka. Jangankan itu, kata Nabi Muhammad, satu gelas air nggak mungkin akan dikasih oleh Allah kalau ada harga di dunia sama mereka. Insya Allah itu saja. Oh, siap. Ini ada sedikit progresif mengenai jenis salawat. Salawat. Ya, karena sekarang kan banyak progresif salawat. Ya. Begini, salawat itu kan doa. Ya. Salawat itu doa. Sebenarnya ulama itu tambahan-tambahan yang dibaca oleh sama ulama itu namanya kalau istilah dalam fikih dibilang mujarrabah. Tapi itu mujarrabah sudah terbukti. Jadi ini ada ulama yang sudah baca salawat ini dan terbukti, maka diijazahkan kepada yang lain. Dan itu tidak masalah, karena doa itu umum. Doa itu apa? Umum, terserah. Kita kalau baca sholawat, contoh begini, sholawat namanya sholawat syifa, tibbil qulub, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulub, wa dawaiha, wa afiyatil abdani, wa shifaiha, wa nuril absari, wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sholawat tibbil qulub, untuk penyembuhan, dan itu terbukti. Maka sholawat itu mereka jadikan sholawat tibbil qulub untuk menyembuhkan orang. Ada lagi orang dapat kesulitan, pengen rezekinya mudah, ditulis lagi sama ulama, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Sholawat. Jadi di antara sholawat disandingkan doa di dalam. Masing-masing keperluan kita. Jadi kalau ada orang sakit, tetap sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditambah doanya, tibbil qulubi wa dawaiha. Ada lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, al-fatih lima ughliqa wal khatimah lima sabaq nasirul haq. Itu buat pembuka dalam hal kesulitan. Jadi itu semua ditulis oleh para ulama, tetap ada sholawatnya, kemudian disandingkan dengan doa di dalam. Sama dengan kita orang kalau berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana. Sama dengan begitu kan? Cuma kan terlalu panjang kalau pakai doa yang gitu. Jadi bikin yang singkat, misalnya untuk penyembuhan ini sholawatnya, untuk pembuka rezeki ini sholawatnya, untuk hati bersih ini sholawatnya. Jadi semuanya dibahas sama, ditulis sama mereka, dan sudah ada percobaan, namanya mujarrabah. Dan itu tidak dilarang. Oh ini berarti buat sesuatu yang baru di dalam agama. Boleh lagi bid'ah, boleh lagi bid'ah. Ini bukan bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada di dalam agama, tidak bisa dikembalikan kepada umumnya dalil. Umumnya dalil. Kan sholawat itu kan umum. Berdoa itu umum atau tidak? Umum. Ya, kecuali kata Nabi sudah, kalau baca sholawat ini boleh tambah yang lain. Ini cuma khusus ini. Nah itu baru tidak bisa kita tambah. Tapi kan Nabi bilang umum. Baca sholawat kapanpun. Ini adalah doa. Jadi kita berdoa juga. Setelah baca sholawat kita taruh di tengah-tengah sholawat itu doa kita. Tadi tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi terserah. Kalau saya mengamalkan sekarang sholawat yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Haddad. Sholawatnya singkat. Allahumma sholli ala, ini lebih dekat ke sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu mungkin kenal Habib Mundir Al-Musawwar. Habib Mundir ini beliau pimpinan Majelis Rasulullah di Jakarta. Itu beliau majelisnya itu di Pancoran. Itu ramainya luar biasa setiap malam malam Selasa di Pancoran. Itu Habib Mundir, kalau acara di Monas ramainya juga luar biasa, full sampai jutaan hadir. Itu Habib Mundir, beliau sering jumpa dengan Nabi Muhammad. Salawat yang beliau baca apa yang tadi saya baca itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi bukan wa ala alihi.
wa alihi langsung. Nah, itu yang saya amalkan, alhamdulillah, dan masya Allah luar biasa. Doa mustajab, dimudahkan sama Allah dengan baca doa itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu dibaca Habib Mundir tiap hari beliau baca 1000 kali. 1000 kali. Kamu 1000 kali, insya Allah tidak terlalu banyak. Kira-kira berapa menit itu? Tak sampai 1 jam. Kalau wa'ala alihi, wa'ala dan atas keluarga, jadi pakai tambahan wa'ala itu artinya dan atas keluarga Nabi. Tapi kalau wa'alihi sama sebenarnya dia itu waw atau kalau dalam istilah Nabi waw atofnya di situ Allahumma sholli ala Muhammad wa tidak perlu lagi tambah ala, bisa pakai ala bisa tidak. Ya kalau pakai ala berarti diulang lagi, tapi kalau tidak pakai ala tidak ada masalah karena ada waw dan itu kembali lagi kepada ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebenarnya begitu. Cuma langsung disingkat wa alihi wa sahbihi wa sallim, jadi tidak perlu lagi pakai wa ala. Iya langsung, itu kalau dia dibaca ya, itu Habib Mundir baca setiap hari 1000 kali. Beliau itu sebelum meninggal dunia Bapak Ibu, beliau bilang umur 27 tahun, beliau bilang begini. Ada di YouTube itu, coba nanti lo nggak percaya di YouTube. Beliau bilang sama jemaah, saya beberapa hari lalu mimpi Nabi. Dia bilang sama jemaah, dan Nabi sampaikan ke saya, waktu itu saya pengen ikut Nabi Muhammad. Saya bilang, ya Rasulullah, kamu bawa saya Rasulullah. Saya tidak mau lagi. Saya sudah capek di dunia. Bawa saja saya. Kata Nabi Muhammad, tunggu wahai Muntir, jangan dulu. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu, butakan mata saya supaya saya setiap hari bisa lihat engkau. Supaya setiap hari saya bisa lihat engkau. Kata Nabi Muhammad, yang sabar. Nanti umur kamu 40 tahun, kamu akan jumpa dengan saya. Umur 40 tahun meninggal. Itu orang soleh. Jadi mereka punya hati dengan Nabi itu sudah luar biasa. Cintanya luar biasa. Itulah Masya Allah, banyak sekali bisa masalah Nabi ini, Masya Allah. Banyak kisah para sahabat, orang-orang soleh dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo, Satu pertanyaan dulu. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali Bib kedatangan Habib di Makassar. Kebetulan juga kami manusia juga Bib sebagai kemarin. Tapi sebelumnya nih jauh-jauh sebelumnya sebelum Ustaz Firdaus mungkin memutuskan Habib yang ke Makassar, kami itu biasa kalau habis zikir malam Jumat yang kami bahas itu Habib Umar. Kalau main bagaimana, alhamdulillah yang datang banyak. Mungkin berkali mungkin selama itu kita diskusi tentang Habib Umar. Selanjutnya saya pribadi kadang kalau saya selalu kenapa kadang nangis kayak sedih sekali Tuhan. Baik, gini, kami punya manhaj Habib Umar. Yang saya tidak bilang ini manhaj Habib Umar. Manhaj Habib Umar begini, Habib Umar pernah bilang, manhaj kami 2 hari hati kamu tidak rindu sama Nabi Muhammad, periksa diri kamu. 2 hari hati kamu tidak ada rasa rindu sama Nabi Muhammad, berarti periksa diri kamu, ada masalah, berarti ada maksiat dengan diri berarti. Jadi kadang-kadang kita perlu pikir, ya Allah, 2 hari ini tidak ada rasa rindu sama Nabi, tidak ada nangis keluar air mata, berarti harus periksa kalau punya diri berarti ada masalah, berarti titik hitam yang banyak berarti dalam hati. Jadi kata beliau, Yaumain ma fi syuq ila Nabi SAW, raja nafsak. 2 hari kamu tidak ada rasa rindu sama Nabi Muhammad, lewat 2 hari tidak ada itu rasa rindu sama Nabi sama sekali, maka memperbaiki diri kamu, introspeksi diri kamu. Ya, berarti ada masalah berarti. Alhamdulillah. Jadi kita sudah berhari-hari kayaknya itu sama Nabi. Sudah berhari-hari sudah. Jadi kadang-kadang berpikir, ya Allah, maksiat apa yang orang buat ini? Sehingga Masya Allah semakin jauh, tidak ada rindu dengan nama Nabi biasa. Ya Allah. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Ya kalau begitu bagus. Rasa rindu sama Nabi luar biasa. Sudah Bilal ketika sudah meninggal Nabi Muhammad, beliau ke Syam, keluar. Sudah meninggal Nabi, beliau ke Syam, nggak sanggup tinggal di kota Madinah. Karena setiap lihat tempat ingat Nabi.
Di situ Nabi pernah duduk, nangis lagi dia. Di situ Nabi Muhammad jalan, nangis lagi dia. Di situ gang Nabi Muhammad lewat, nangis lagi dia. Jadi nggak tahan. Selama hidup di Madinah beliau nggak tahan dan beliau keluar dari Syam. Kapan beliau dari Madinah kemudian ke Syam. 2 tahun tinggal di Syam. 2 tahun itu, masya Allah, mimpi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ya Bilal, ya Bilal, mahal Jafa. Cuek apa yang kamu bikin ini? Cuek sekali kamu dengan kami. Ya. Apakah kamu tidak ada keinginan untuk ziarah kepada kami? Akhirnya masya Allah Bilal bangun, tidak pakai keterangan apa-apa, sampai mimpinya itu sampai 3 kali. Mimpi yang sama, langsung dia beres-beres tinggal sama istrinya, saya harus ke Madinah. Ini kan kisahnya masyhur sekali, sangat terkenal kisahnya. Akhirnya sampai di Madinah, dimintakan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk adzan. Ya Bilal, bolehkah kamu adzan sebagaimana adzan yang kamu pernah lakukan ketika di zaman Nabi? Aku tidak mampu, wahai Abu Bakar. Akhirnya minta Sayyidina Umar, aku tidak mampu juga, wahai Umar. Akhirnya minta Sayyidina Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kedua cucu yang minta, maka langsung diterima. Ketika diminta oleh Sayyidina Hasan dan Husain, maka langsung Sayyidina Hasan dan Husain bilang kepada Bilal, ya Bilal, bolehkah kamu adzan sebagaimana engkau adzan di zamannya Nabi Muhammad? Di zaman kakek kami, maka Bilal langsung berdiri dan adzan. Sehingga itu kata disebutkan dalam riwayat, ketika Allahu Akbar di Tujjatil Madinah, gempar Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung semua bilang, Abu Isa Muhammad, Abu Isa Rasulullah. Apakah Nabi Muhammad dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah diutus lagi? Pokoknya kondisi ketika itu di kota Madinah seakan-akan Nabi Muhammad hidup lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila tidak langsung, tidak bisa melanjutkan adzannya dan beliau langsung jatuh. Kota Madinah disebutkan dalam riwayat, tidaklah pada waktu itu kecuali yang paling bersedih setelah Nabi Muhammad wafat adalah pada saat tersebut. Jadi orang kota Madinah itu langsung bersedih kembali setelah Nabi wafat, kecuali pada hari itu. Menangis semua satu kota Madinah. Jadi teringat bagaimana kisahnya Bilal bin Rabah, ini kecintaan para sahabat, ya, sehingga mereka itu tidak tahan sama sekali tinggal di kota yang mereka kehilangan kekasihnya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan manfaat. Bicara Nabi Muhammad ini, masya Allah. Halas insyaallah. Khair. Baik, ada lagi? Tidak ada, saya tutup. Masalah puasa sih. Masalah puasa mungkin barangkali masih bingung. Saya di apa juga, saya lebih ke fokus ke fikih, ke usul fikih. Mungkin ada pertanyaan juga. Sebenarnya ini kalau yang sejarah-sejarah itu tambahan, saya suka baca. Iya. Ya sebenarnya puasa ini ya fadilah-fadilahnya sudah gampang, sudah semuanya insya Allah sudah tahu. Ya mungkin yang perlu kita perhatikan ya hukum-hukumnya, kita jaga hal-hal yang membatalkan puasa nanti. Begitu juga yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan itu sebenarnya banyak kesalahan yang kami lihat di tengah-tengah masyarakat, seperti membatalkan puasa. Katanya kalau keluar air mata menangis bulan Ramadan batal. Pernah dengar ya? Atau masih sampai sekarang bikin begitu? Tadi ya, pada dulu saja mungkin ya, untuk didik anak-anak ya. Jangan nangis nanti batal puasamu. Pas saya sudah besar ternyata, oh iya betul juga. Kalau ketelan air matanya batal juga biasanya. Betul juga kalau ketelan air matanya betul batal. Baik. Kemudian juga ada yang tanya misalnya mengenai masalah bagaimana hukum orang berkumur-kumur di siang hari Ramadan. Kira-kira ini mau berkumur-kumur pas lagi lagi mau wudu. Apalagi main-main Masya Allah. Gimana hukumnya itu? Batal atau tidak? Hah? Ada Pak Dokter itu, gimana Pak Dokter? Kira-kira kalau berkumur-kumur itu? Jangan telat. Jangan telat. Berlebihan dalam berkumur-kumur, hukumnya makruh. Dalam keadaan puasa ya, yang makruh. Kalau ketelan batal. Kalau ketelan batal, sengaja tak sengaja tetap batal. Kenapa? Karena sudah berlebihan. Tapi kalau tidak berlebihan, ketelan tidak sengaja nggak batal. Contohnya cuma 1 kali, tidak berlebihan, tiba-tiba ada guntur, tak kaget, ketelan misalnya. Batal atau tidak? Tidak batal. Tidak batal karena baru 1 kali, kemudian tidak
berlebihan. Kecuali lewat 3 kali. Pas sudah ke-3 kali dia bilang kayaknya enak tambah 1 lagi. Pas tambah yang ke-1 kalinya, tambah 1 kali, tiba-tiba guntur. Kaget ketelan dia. Ketelannya tidak sengaja, batal tidak? Batal. Kenapa? Karena sudah lewat 3 kali. Jadi syaratnya itu harus tidak berlebihan dan tidak lebih dari 3 kali. Sikat gigi kalau lebih afdal itu sebelum subuh. Kalaupun mau sikat gigi nanti pagi juga boleh, cuma dikhawatirkan odornya masuk ke dalam rongga. Masuk ke dalam biasanya kan. Nah, tapi ada ulama mengatakan tidak ada yang masuk ke dalam, insya Allah. Tetap dia bisa dicuci dengan air, itu bisa keluar lagi itu. Bisa tetap, yang penting tidak dari setelah zuhur. Setelah zuhur itu sudah berubah bau mulut. Karena makruh itu disebutkan oleh Imam Syafi'i. Makruhnya itu kenapa? Makruhnya itu karena merubah daripada bau minyak kasturi yang disebutkan oleh tadi. Kan bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi ingat itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan pilih di sisi manusia. Hei, kasturi itu bau bangkai. Kalau di sisi manusia enggak, sisi Allah iya minyak kasturi. Jadi kata Imam Syafi'i, jangan hilangkan bau minyak kasturi itu. Karena setelah zuhur itu perubahan mulut luar biasa, dan sangat perubahannya luar biasa. Sehingga kata Imam Syafi'i itu hukumnya makruh setelah zuhur. Ini hukum dia dikasih sama dengan siwak. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan tidak makruh sikat gigi atau siwak itu tidak makruh. Kenapa? Karena yang menghilangkan bau mulut itu bukan dengan siwak itu tidak menghilangkan bau mulut. Bau mulut itu asal muasalnya dari dalam, dari perut. Jadi kadang-kadang ada orang sudah sikat gigi tetap bau mulutnya. Karena memang hakikatnya bau mulut bukan dari mulut, tapi dari dalam. Itu jawaban bantah para ulama. Ulama yang baku bantah, bukan kita orang. Ulama yang baku bantah, tapi ilmiah. Di situ kalau mau ditanya mungkin dari ilmu dokter, mungkin begitu juga kan. Bau mulut itu bukan dari mulut, bau mulut dari dalam. Ada orang sudah sikat gigi tetap masih bau mulut karena memang dari dalamnya tidak hilang. Sehingga Imam Nawawi mengatakan tidak ada kemakruhan siwak walaupun sudah setelah zuhur, tidak ada masalah. Cuma kalau saya berjaga, kalau ikut ulama Yaman itu menggabungkan pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Nawawi. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur, saya tidak bersiwak lagi kecuali di waktu sholat. Kalau lagi duduk-duduk santai, sudah tidak bersiwak. Kan lagi duduk santai suka gigi siwak atau tidak? Kalau sudah masuk waktu zuhur, karena mengambil pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, saya tetap bersiwak mengambil pendapat Imam Nawawi. Menggabungkan dua pendapat. Itu kalau ulama Yaman. Baik, itu mengenai masalah puasa. Begitu juga kalau buka puasa, usahakan buka puasa dengan kurma. Kata Nabi, "Idza aftara ahadukum falyuftir bitamri." Kalau kamu buka puasa dengan kurma. Fa innahu barakah. Kurma itu berkah. Fa illam yajid. Kalau kita cari ilmu kedokteran juga begitu. Kurma itu masya Allah. Pertama ketika masuk ada itu saya lupa sel-sel apa itu jalan. Lupa. Fa innahu barakah, kata Nabi, karena itu berkah. Fa illam yajid, kalau kamu tidak temukan kurma fa bil ma, maka dengan air putih. Fa innahu tahur, karena itu suci. Jadi pendahuluan ya, kita ambil pendahuluan. Kita dahulukan dulu korma. Korma tidak ada baru apa? Air putih. Air putih tidak ada baru sesuatu yang manis yang tidak disentuh oleh api. Buah-buahan. Kalau setelah itu baru pisang goreng, bakwan, tahu isi, ya kan, jalan kote. Tapi itu setelah, nanti paling akhir. Jangan baru pembukaan sudah jalan kote ya, biar tangkap dulu, masya Allah. Cari dulu yang lain lah. Jangan dulu main penyerangan yang berlebihan. Mau makan ini bukan perang. Baik, jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan doa. Tapi begini, kita itu kalau membaca doa ketika lagi puasa, baca doa dulu atau buka puasa dulu? Yakin? Baca dulu atau buka puasa dulu? Allahumma laka sumtu dulu atau makan dulu? Oke, selama ini mungkin prakteknya kita baca doa dulu kan? Saya kalau lihat dari segi mana ya, kita ambil segi mana dalam bahasa Arab.
Kita kalau doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba ad-dhaman wa ibtallatil uruq wa thabata al-ajru insya Allah. Itu doa kan hadis dari Nabi SAW. Itu yang sering dibaca juga oleh para ulama. Kita kalau lihat Allahumma laka sumtu, sumtu itu fil madhi atau fil mudhari dalam ilmu nahwu? Fil madhi ya. Sumtu fil madhi. Sumtu soma yasumu. Sumtu berarti dari dhamir apa? Ana. Ya kan, dari dhamir ana. Sumtu. Jadi sumtu itu telah berpuasa. Kan madhi itu kan artinya lampau. Ya, Allahumma laka sumtu, ya Allah bagimu atau untukmu kami telah berpuasa. Berarti sudah membuka berarti kan? Telah berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu kami telah aftartu, telah berbuka. Ya kan? Kemudian lagi tambahan, dhahaba dhama, hilang rasa haus. Dhahab artinya apa? Pergi, selesai. Dhahaba dhama, wabtadatil uruq, urat-urat kamu sambung. Itu ayat sopan jalan, urat terus kamu sambung, harus mulai berjalan, itu sopan jalan bagus maksudnya. Wa thabatal ajru insya Allah, dan pahala ditetapkan sama Allah. Jadi dari sesuai makna, ya sebagian ulama mengatakan tidak pas kalau kita baca doa sebelum buka itu baca doa dulu baru buka. Jadi doa ketika buka puasa apa? Baca doa makan. Allahumma barik lana fi baca bismillahirrahmanirrahim, makan. Makan kurma, habis makan kita minum air, habis minum air Allahumma laka sumtu. Wa bika aman. Sesuai mana ya? Lamanya terbalik nih. Tidak salah. Tidak salah. Iya, cuma kurang pas. Tidak salah. Allah kasih pahala tetap. Terus sama. Tetap sama. Ada juga begitu, tidak ada masalah. Ini cuma artinya saya bawa kepada pemahaman. Gitu. Oke. Itu saja mungkin barangkali insya Allah. Ya. Oke, hukum apa namanya menelan ludah boleh tak? Menelan ludah di siang Ramadan. Ini biasanya soalnya saya lihat orang kalau puasa, TV ludah semua kiri gitu, kurang ngomong terus dari tadi. Hukum buang ludah bagaimana? Hukum menelan ludah di siang hari Ramadan boleh atau tidak? Jadi selama ini buang ludah terus berarti. Jangan takut menelan berarti. Agak khawatir menelan ludah ya? Ya. Kalau puasa Ramadan, waduh nggak ada masalah. Yang penting memenuhi 3 syarat. Hukum menelan ludah itu dipenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama harus murni ludah. Harus murni ludah. Jadi tidak boleh bercampur dengan apa namanya orsop barangkali atau Air contoh. bercampur dengan air contoh barangkali. Kalau ingus, ingus ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan apa namanya nukhoma ini bagian daripada ludah, bagian dari anggota apa buangan dalaman yang dia bukan dari luar, maka tidak ada masalah ditelan. Ada yang mengatakan tidak, kalau nukhoma ini bukan bagian dari ludah, maka harus dibuang. Belum pendapat di sini. Jadi pilih yang mana. Ada yang kan sudah kesulitan, apalagi orang Batu. Kau buang dulu sini, kau cari lagi tisu habis ini nanti dulu mau karena mandiri kan tidak secapek, mandiri buang ludah terus, buang lendir terus kan capek juga. Dia tidak pendapat kalau masalah itu. Jadi harus murni ludah. Yang kedua, harus ludahnya sendiri, bukan ludah orang lain. Ya, kan ludah orang lain bahaya. Berarti bukan ludahnya dia. ludah sendirinya. Yang ketiga itu harus tidak lewat daripada batasan bibir ini. Kalau ludah sudah lewat batasan bibir, yang bibir yang merah ini sudah lewat, ya. Kemudian ludah itu ditelan batal. Contohnya lagi mengair, jatuh, ditarik, itu yang ditelan batal. Bebe, masya Allah. Bebe, betul. Nah itu batal. Kalau sudah lewat di batalnya. Tapi
Tapi kalau masih di dalam sini semennya nggak masalah apa. Baik itu hukum pemadalan ludah. Jadi 3 syarat itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak boleh kita telan ludah itu. Aduh nih, dokter nih, info suntik. Boleh tidak suntik di siang hari Ramadan? Boleh. Oke, suntik obat boleh, suntik makanan tidak boleh. Suntik obat boleh, suntik makanan nggak boleh. Jadi kalau kita ingin suntik obat di siang hari Ramadan boleh. Ya, infus kan ada 2 sekarang, oke? Infus makanan sama infus obat ya. Nah, jadi kalau infus makanan nggak boleh, batal. Tapi kalau infus obat tidak batal. Gampang kalau masalah infus itu nggak sulit. Tapi kita tanya dulu, ini infus apa ini? Infus makanan ya, sulit. Infus makanan batal sudah. Maaf, satu tadi Ustaz, Iya. ininya salawatnya. Sholawat apa bu? Iya, apa bedanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan Allahumma salli ala Muhammad saja tanpa pakai sayyidina? Artinya pakai sayyidina dengan tidak pakai sayyidina. Sebenarnya dia sama. Yang penting penghormatan di dalam hati saja. Ada orang yang tidak mau pakai sayyidina, nggak ada masalah. Apa artinya Sayyidina? Sayyidina itu artinya tuan kami, tuan, penghulu, Kata- pemimpin bisa juga. Katanya kalau di kalau di apa? Tahiyat itu Oke, tidak pakai. tidak pakai sayyidina. Saya di tahiyat pakai sayyidina. Saya di tahiyat pakai sayyidina, nggak ada masalah. Ulama yang mengatakan tidak pakai sayyidina, saya tahu ustaznya. Dia menjelaskan apa? Karena dari lafal dari Nabi itu Nabi bilang pasti tanya bagaimana cara kami bersalawat kepada-Mu ya Rasulullah. Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi tidak menyebutkan sayyidina. Maka ulama menjawab Nabi tidak pakai sayyidina pertama karena beliau tawadhu. Masa Nabi bilang sayyidina, saya tuan kami. Nabi tawadhu, Nabi gak kayak gitu. Jadi Nabi bilang ya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang jawaban pertama oleh para ulama. Jawaban kedua, kenapa Nabi tidak pakai sayyidina? Jawaban kedua, apakah Nabi pernah menyebutkan diri beliau sayyid? Ya. Nabi pernah bilang dalam Sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini adalah anak keturunan Adam yang sayyid saya, penghulu, dan aku tidak sombong kata Nabi dalam Sahih Muslim. Jadi beliau pernah menyebutkan dirinya sayyid, walaupun di sholawat itu beliau tidak sebutkan dirinya sayyid. Maka itu dari para ulama bahwa boleh menambahkan sayyidina Muhammad. Boleh juga tidak. Boleh juga tidak ada masalah. Yang penting di dalam hati yang pakai sayyidina dengan yang mau pakai sayyidina, yang tidak pakai dengan mau pakai, semuanya harus ada penghormatan di dalam hati kepada Nabi Muhammad. Semuanya penghormatan. Ya, biar mau pakai sayyidina tapi tidak ada penghormatan ya nggak boleh juga. Yang tidak pakai sayyidina, penghormatan tinggi sama Nabi dalam hati tidak ada masalah. Kadang-kadang itu orang itu cuma bakal ini masalah sayyidina dia tidak pakai sayyidina. Ini orang yang tidak sampai banyak sekali gue nyedak yang belum sholat sampai sekarang. Tidak pakai sayyidina berat, tidak ada dua-duanya karena tidak pernah sholat seperti itu. Mohon maaf saya punya logat agak sedikit ke Manado. Logat Manado saya kasih Manado, jadi memang Manado lebih ketat. Gorontalo cuma memang hidup di Manado dari kecil. Manado ini kan terkenal kota. Donor darah sama bekam. Gimana? Donor darah sama bekam. Bulan puasa. Oke, donor darah sama bekam di bulan suci Ramadan makruh. Puasanya tidak batal tapi makruh. Karena Nabi SAW ini disebut dengan hijamah. Bekam itu dibilang apa? Hijamah. Yang dibekam dan yang membekam kata Nabi itu dilarang. Nah Rasulullah SAW yang membekam dan yang dibekam dilarang sama Nabi. Tapi larangan itu pernah juga ada yang praktekkan, sehingga para ulama mengatakan larangan Nabi itu tidak sampai ke haram, tidak sampai membatalkan, tapi ke makruh saja. Karena larangan ini ada dua, larangan ada makruh, ada haram. Ulama menjelaskan itu larangan hanya makruh saja tahapannya. Kalau buka puasa Boleh setelah buka puasa jangankan bekam, biar apapun yang terlalu selesai sudah. Ada bahaya Ustaz. Dan ada urusan buka puasa ada masalah. Tapi tidak dilarang memberi Dan
Gak ada masalah, apalagi orang butuh, maka bisa jadi hilang itu kemakruhannya. Kalau ada orang butuh kita langsung donor, hilang kemakruhan. Masalah Tarwih di kalangan kita sebagai masyarakat umum ini banyak kita dengar masalah tarwih. Ada yang mempermasalahkan tarwih adalah bentuk dari qiyamul lail pada saat bulan Ramadan. Pada di luar bulan Ramadan namanya qiyamul lail, tapi kalau di bulan Ramadan namanya tarwih. Jadi dia tarwih itu nanti tidur dulu setelah sholat isya, nanti bangun baru sholat tarwih. Itu punya Ustaz. Gini, kalau di bulan Ramadan tarwih itu sholat awal malam. Sholat awal malam. Dia tetap disebut qiyamul lail. Disebut qiyamul lail, disebut dengan tarwih. Apa sebabnya disebut dengan tarawih? Apa artinya? Tarawih itu artinya istirahat. Karena dia setiap 2 rakaat istirahat. Jadi dibilang tarawih. Asalnya dia qiyamul lail sebenarnya. Cuma qiyamul lail di awal malam, di awal waktu. Di awal waktu. Ya, kita sekarang sholat witir setelah sholat isya. Itu disebut qiyamul lail. Qiyamul lail, sholat sunnah setelah misalnya ba'diyah isya. Kita bikin itu qiyamul lail juga sebenarnya. Bahasanya begitu dari bahasanya. Jadi sholat tarawih yang kita laksanakan itu adalah qiyamul lail. Tapi di awal waktu. Baik, ada pun tahajud. Apa bedanya tahajud dengan qiyamul lail? Beda atau tidak? Beda. Kalau qiyamul lail itu tanpa tidur. Kalau tahajud itu pakai tidur. Dari kata hajadayah judu. Apa arti hajadayah judu? Ibadah yang dilaksanakan setelah tidur. Witir kita laksanakan setelah tidur disebut tahajud juga itu. Disebut tahajud. Kenapa? Karena dia laksanakan setelah tidur, disebut tahajud tetap. Sebenarnya tahajud ini ibadah mutlak, dia tidak ada nama. Nabi Muhammad lakukan itu di malam hari, itu tidak ada nama. Disebut tahajud karena ibadahnya dilaksanakan setelah tidur. Dikatakan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari maka bangunlah kamu untuk melaksanakan malam. Maka Allah akan angkat derajatmu di maqam yang tertinggi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah sholat qiyamul lail atau tarawih, pengen tahajud, boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Tahajud Ustaz ada batasannya. Berapa rakaat? Gak ada batasan sebenarnya. Biar sampai 1000 rakaat boleh. Gak ada masalah. Bahkan disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai 300 rakaat. Orang baru amal rakaat saja dah tutup fori kaki 2 rakaat sudah mampu. Ada yang 4 dua afdal. Lebih afdal dua. Karena kata Nabi Muhammad, sholatul lail matna. Sholat malam itu 2. Kata Nabi dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi tidak apa-apa kalau bertambah. Tidak ada masalah. Yang penting bukan 10. Bayar salah aja kan? Bayar salah aja. Iya, tidak masalah. Dan bisa dilakukan itu setelah sholat isya, sholat sunnah dia baru witir bisa tidak? Bisa. Dirutinkan. Ya dirutinkan, tidak ada masalah. Asal jangan bangun baru witir lagi. Ya, karena kata Nabi la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau kita sudah tutup dengan witir, kita bangun tahajud, udah kita tidak tutup dengan witir lagi. Ada juga habis witir berdiri, nanti menjelang sahur baru dia sahur. Begini, ini banyak sekali kesalahan di bulan Ramadan. Kita itu jangan memutuskan hubungan kita dengan imam di sholat tarawih. Dituntaskan sampai selesai. Jadi kadang-kadang kalau sudah mau witir pulang ke rumah, ngapain? Sayang. Alasannya apa? Tidak, alasannya saya mau witir nanti setelah tahajud. Ya Allah. Jangan, witir tetap di situ, gak apa-apa. Nanti tahajudnya mau sholat tetap bisa. Setelah witir itu bisa sholat, dan itu dalilnya kuat.
Gak ada masalah. Cuman ini orang-orang yang langsung ketika witir pulang ke rumah tidak witir dengan imam, dia tidak mendapatkan pahala seperti orang sholat satu malam suntuk pahalanya. Karena kata Nabi SAW, man shalla ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansharif, sampai imam selesai, kutiba lahu shalla laila kullah. Allah catat baginya sholat semalam penuh, semalam suntuk. Sampai imam selesai tapi. Ini kebiasaan orang langsung pulang. Ya. Kan dua imamnya. Satu yang 8, satu yang 20. Ya. Sudah berarti dia ikut yang imam 8 sampai selesai, dia salam, dia pulang. Ya. Kan ada witir itu kan? Ya. Ada witir kan? Imam yang 20 istirahat dulu kan? Iya. Itu yang 8 kalau memang begitu. Yang parah ini kadang-kadang yang sholat 8, sholatnya dia sholat 8, cuma dia cari yang 20 supaya kilangnya lebih cepat. Sampai yang lebih cepat kalau yang 20. Kira-kira begitu kan? Dia sholat 8, cuma dia cari masjid ya 20. Ada lagi istilah-istilah lihat jadwal. Di Gorontalo itu ada istilah lihat jadwal. Jadi kalau habis maghrib itu dia lihat jadwal di papan pengumuman, jamaah sudah lihat, terus dia punya kawan tanya di sebelah, imamnya siapa itu? Honda. Berarti kencang tadi, maksudnya kencang, Honda. Jadi sudah ada istilah begitu. Ada yang sudah tertawa, Masya Allah, kenapa? Imamnya luar biasa malam ini, Kawasaki. Lebih kencang lagi katanya. Jadi sudah ada istilah motor. Subhanallah. Bahaya juga ini manusia sekarang ini. Tidak ada tumaninanya. Iya, kecuali begini, sebenarnya begini. Tumanina sebenarnya sudah didapat, gini ya. Memang sebenarnya harus saya mau sedikit ya, koreksi sedikit. Para imam ini sebenarnya sudah dapat tumanina. Yang mereka kebanyakan tidak dapat itu bacaan. Tumanina itu kan di dalam fikih, miqdarnya, ukurannya itu hanya subhanallah saja. Contoh, Allahu Akbar, subhanallahul azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar. Sudah dapat tumanina itu. Kalau tidak tumanina itu begini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu tidak ada tumanina. Karena miqdarnya disebutkan oleh para ulama, miqdarnya biqadri subhanallah. Biqadri subhanallah. Jadi tumanina sebenarnya sudah dapat. Cuma biasanya bacanya yang kacau. Khususnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu tidak dapat. Itu salah itu. Kecuali dibikin berdua harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau cepat begini Ustaz, kita tidak bisa mengasapi maknanya. Kalau bilang mengasapi maknanya tergantung orang. Ya, kita kalau membaca misalnya tidak ada, ya tergantung orangnya. Saya kalau jadi imam, kalau imam tawi, memang beberapa masjid di Gorontalo itu saya sudah jadi imam. Saya jadi imam. Bacanya saya begitu kurang lebih 3 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu saya punya. Bisa dapat, insyaallah bisa dapat khusyuk insyaallah. Yang penting bukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini pemain bola ini namanya, ini Kawasaki. Ini biasanya takut umur airnya dingin. Biasanya begitu. So, baik, sudah ya. Apa pertanyaannya? Nanti soalnya di mobil sama aku. 17 tahun ke atas dong. Salah sebentar penjelasannya. Tapi Baik. saya mau tanya, Ya. tapi mengenai mazhab, Ya. kan
kita ada Muhammadiyah, ada itu, ada Wahdah gitu. Itu dia kalau itu kan pada umumnya sudah jelas nih ngikutin Syafi'i. Nah ini yang saya mau tanyain, yang Wahdah sama Muhammadiyah dia sebatkan mana gitu. Sebenarnya begini, ormas itu bukan madhab. Ormas bukan madhab. Sebenarnya begini, kalau kita lihat dari aghlabiyah, jadi kita kalau mau menentukan madhab itu dari aghlabiyah. Kita kalau lihat dari NU, aghlabiyahnya kemana? Aghlabiyah itu paling banyak pendapat yang diambil oleh mereka. Itu aghlabiyah. Jadi kalau madhab dari NU itu pengambilan fikihnya dari Syafi'i, akidahnya dari Asy'ari, kemudian tasawufnya diambil oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kalau dari Muhammadiyah, aghlabiyahnya, saya banyak kawan juga. Sini lebih kemana? Ke Muhammadiyah atau ke NU? Oh, di antara keduanya. Oke. Jadi kalau Muhammadiyah sebenarnya, saya kalau lihat mereka lebih ke Imam Ahmad bin Hanbal. Dari praktek ibadah fikihnya ya. Walaupun mereka tetap ada istilahnya dengan apa tarjih. Tarjih itu mengambil pendapat yang paling kuat istilahnya. Mereka dulu sama-sama ulama-ulamanya tentukan ini. Dan tapi kebanyakan pendapatnya diambil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang saya dapati. Kalau dari saudara-saudara kita dari Wahdah, itu juga kurang lebih sama. Intinya sebenarnya itu kita harus lebih luas pemahaman, lebih luas belajar supaya lebih bagus. Saya belajar dengan mohon maaf dari guru-guru yang bisa dikatakan keras. Saya belajar, saya punya guru itu termasuk muridnya Syekh Mukbil. Mukbil adalah ulama, ya bahasanya ulama salafihnya yang Yaman paling keras. Muridnya itu namanya Syekh Abdul Fattah Al-Yafi'i Al-Qudaishi, doktor, saya punya guru. Alhamdulillah saya belajar ke beliau, banyak sekali manfaat saya dapatkan, khususnya dalam masalah khilafiyah. Intinya kita ini manittasa'a ilmuhu qalla inkaruhu. Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit ingkarnya seorang lain. Ya, kita ini kadang-kadang karena sempit pemahaman, sehingga kalau lihat orang lain yang beda dengan kita langsung kita fonis ini salah. Kita tidak ada dalil. Padahal kita ada dalil. Kita yang bodoh. Iya. Padahal kita yang betul. Jadi memang subhanallah itu terjadi sekarang. Nah sehingga lebih bagus, paling pas konsepnya bagaimana dalam ukhuwah ini. Najtami' fi ma tafaqna wa natasamah fi ma khalafna. Kita bersama-sama apa yang kita sepakati dan saling berlapang dada ketika mendapati perbedaan di dalamnya. Itu paling bagus. Ini kan kadang-kadang masya Allah kita berpikir begini, ini neraka itu, amalia neraka, amalia begini, satu-satu. Jangan lupa polisi. Ada dalil. Kita orang bikin misalnya perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi boleh atau tidak? Boleh. Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang boleh. Imam Abdul Rahman Jalaluddin Asyuti semuanya hafid, menguasai 100.000 hadis. Masa kok sebelum itu mereka mengatakan Maulid boleh, kemudian kita katakan ini Imam Ibnu Hajar tak salah misalnya bilang. Yang bilang Ibnu Hajar salah ini, masya Allah, hadisnya berapa kira-kira? Nanti mohon maaf, supaya kan kita juga kalau mau diskusi, ayo diskusi gitu loh. Tapi dengan cara yang lain. Saya pernah ada diskusi waktu di Gorontalo. Tapi kita diskusi. Tapi yang bilang dari anggotanya, saya bilang boleh. Waktu saya masih jos-jos belum dari Yaman. Saya bilang mari ayo sini, belum tahu saya mau ada, masih dulu awal. Terus sekarang sudah tenang, sudah tidak terlalu. Kalau jumpa sama mereka biasa. Mengenai kemarin masalah tasbih yang begini dipermasalahkan, bu, Haram. gak boleh, ini bid'ah, nggak ada. Akhirnya waktu itu saya bilang tasbih ini sarana penghitungan jumlah itu ada masalah. Masalahnya di mana? Oh ini tidak boleh tasbih. Itu di Arab orang jual tasbih banyak sekali. Di Arab dia lagi sama orang banyak sekali tasbih dijual-jual. Ya kadang-kadang ini polisinya pegang tasbih kadang-kadang lagi saja kan. Pegang tasbih masya Allah di Masjidil Haram tidak ada masalah. Di Indonesia coba larang tasbih. Gak ada masalah. Jadi saya jelaskan, Imam ya sahabat Nabi Muhammad Abu Hurairah itu setiap hari sebelum tidur beliau mengikat sampai 1.000. Disebutkan di lain 2.000 simul tadi membaca subhanallah.
Itu tasbihnya Abu Hurairah. Dan itu dalam Sahih Al-Bukhari, berani bantah ada itu. Sebenarnya ini jawaban sudah jelas, banyak sudah. Masalah sholat tasbih, dibilang sholat tasbih ini khilaf para ulama, lebih baik apa yang ditinggalkan. Jadi bagaimana khilaf di antara ulama lebih baik ditinggalkan? Dari mana konsep yang kamu dapatin? Ulama mengatakan sholat tasbih itu ada yang bilang sahih, ada yang bilang hasan, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan, dhaif, ada yang bilang hasan. Kok malah kamu mengatakan ini tidak perlu melakukan sholat tasbih? Kalau ada ulama bilang hadisnya sahih dan bisa mengamalkan dia makan. Ada yang bilang hadisnya palsu itu tidak usah amalkan, jangan melarang orang yang mengamalkan, itu saja. Terlalu sempit saja, pemahamannya terlalu sempit. Baru sekarang begini, kamu mau ikut Rasulullah, mau ikut Imam Syafi'i? Kan gitu ya? Sampai sekarang ada istilah al-madhabiyah, tidak ada madhab. Saya mau jelaskan itu panjang sekali sebenarnya, tidak pas waktunya. Ya, saya minta khusus juga di sini dalam masa cuman sudah mau maghrib, jadi insya Allah mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apa yang bisa kita dapatkan sore hari ini insya Allah bisa kita ajarkan ke yang lain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'ilman thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa su'atin tasma'u bihi la yakhsha wa la yastajibu laha. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa'inna lis-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.